Kita mulai, yuk, sambil buku yang lain. Kelihatan ya? Kelihatan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di tempat ini insyaallah dalam rangkaian lanjutan dari pembahasan fikih ya, tentang sholat. Ini adalah perkara yang penting, tidak boleh kita berhenti untuk belajar darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabar dengannya. Aku, yaitu Allah, tidak meminta rezeki darimu dan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang terbaik, akibat yang baik itu diberikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini adalah perintah untuk kita semua, yaitu perhatian tentang sholat, dan tidak boleh tidak ya satu dengan yang lainnya mengingatkan sholat. Karena sholat adalah perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sholat adalah perkara yang merupakan barometer untuk amal-amal yang lainnya. Jika baik, maka baik semuanya. Kalau rusak sholat itu, maka rusak semua. Baik, sebelumnya ada suplemen dulu ya, materi tambahan. Setelah antum ditambah dengan makanan yang lain. Udah makan siang? Alhamdulillah. Udah pada makan siang belum? Sudah? Ada yang belum? Saya belum, nanti lah. Kalau yang belum nanti. Puasanya Mas ya? Masya Allah, shaim. Ada yang puasa, berarti nanti makan kalau sudah azan maghrib ya. Materi tambahan yaitu zikir. Semoga antum hafal. Yang pendek-pendek saja. Rabbana amanna, ikuti. Rabbana amanna. Rabbana amanna. Waktubna ma'asyahidin, ikuti. Waktubna ma'asyahidin. Waktubna ma'asyahidin. Waktubna ma'asyahidin. Oke, ulangi ya. Kita bagi menjadi dua. Rabbana amanna. Rabbana amanna. Waktubna ma'asyahidin. Waktubna ma'asyahidin. Artinya apa di sini? Kita lihat. Rabbana amanna. Rabbana artinya ya Tuhan kami. Amanna, kami beriman. Rabbana amanna. Ya Tuhan kami beriman.
Faktubna, maka catatlah kami, faktubna, maka catatlah kami, ma'a, bersama asyahidin, orang-orang yang menjadi saksi. Syahidin, orang-orang yang menjadi saksi atas apa? Kebenaran Quran dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dikumpulkan bersama ya al-anbiya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah ya sebaik-baik teman yang nantinya mudah-mudahan kita berkumpul dengan mereka semua, para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang salihin, orang-orang yang soleh. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Benar, Ya. Semoga ma'asyahidin. kita semuanya banyak doa ya, banyak doa, banyak zikir. Ini adalah ya cara kita berusaha untuk ya mengaitkan hati kita, tawakal kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu. Kemudian suplemen yang selanjutnya ini surat Al-Maidah ayat 83. Jadi ada doa yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 83. Baik. Ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Sekarang bahasa Arab, Masya Allah. Hiwarnya. Mudah-mudahan ya di setiap cabang nanti diadakan lomba hiwar ya. Antara pegawai, Masya Allah. Itu silahkan diadakan masing-masing. Kalau futsal ada lombanya, mudah-mudahan ada hiwar ya. Yang terbaik ya, Masya Allah. Baik ya, ikuti ini. Ada hiwar antara Muhammad. Hiwar itu apa sih? Percakapan ya. Bahasa Inggrisnya apa? Conversation ya. Ya gitulah. Cuma ini bahasa Arab ya, hiwar. Ini antara Muhammad dan Ali. Muhammad dan Ali. Ya kita ikuti. Siapa yang mau jadi Muhammad? Saya Muhammad ya. Karena Muhammad Solihin kan. Antum sebagai Ali. Baik, saya Muhammad, antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad. Mas muka. Ismi Ali. Ismi Ali. Ada nggak? Sekarang hilang nggak? Muncul. Oke. Itu untuk laki-laki ya. Muhammad sama Ali laki-laki. Bedanya cuma di sini aja. Mas muka. Kalau perempuan Mas Muki nanti ya. Coba kita lihat di sini. Nggak ada lagi ya. Ini untuk baik Aisyah. Ismi Aisyah. Mas Muki ikuti. Ismi Aisyah. Mas Muki. Dan Fatimah menjawab Ismi Fatimah. Ismi Fatimah. Ismi Fatimah. Baik. Apa perbedaannya? Kalau laki-laki K di sini, Mas Muka. Kalau perempuan Mas Muki. Baik. Mas Muka. Ismi Ahmad Wain. Masya Allah. Ya, Mas Muka. Mas Muka. Ismi Khairul Anwar. Masya Allah. Mas Muka. Mas Rio. Masya Allah. Yang akhwat saya nggak nanya lah. Kalau Mas Muki ya saya tanya, Mas Muki Ismi Delphi. siapa ini? Ismi Delphi, Ustaz. Mas Muki.
Ismi Delphi, Ustaz. Delphi. Min aina anti? Min Bekasi. Min Bekasi, Masya Allah. Ya, kita juga Bekasi nih. Anak kadzalika min Bekasi. Alhamdulillah, ahlu Bekasi. Ahlu khair insyaallah. Lianna hunaka fi Bekasi mas khairul anwar. Wa hunaka khairul anam. Wa khairul anam sallallahu alaihi wasallam. Ada temanku namanya Khairul Anam. Sallallahu alaihi wasallam. Langsung. Anam adalah manusia. Sebaik manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi didoakan. Didoakan ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik. Jazakumullah khairan. Ini pemanasan ya sebelum memang panas beneran. Ini kita akan bahas perkara fikih ya. Baik. Apa kata Allah surat Al-Baqarah 43? Nah, apa Mas? Oh, iya. Oke. Apa Mas? Silakan. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah aqimus sholat. Wa aqimus sholat. Mana Mas? Udah ketemu Mas? Ayatnya silakan. Ayatnya. Berapa Ustaz? 43. Yang lain biasakan lihat Quran digitalnya boleh. Ini kan artinya ya. 43. Ya, coba baca Mas, silakan. Waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya ada enggak situ? Di sini dikatakan. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Dirikanlah salat, laksanakan salat ya sama saja, tunaikanlah zakat, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ini adalah kewajiban untuk menjalankan salat yang pertama, untuk membayar zakat yang kedua. Kemudian ya, ini juga dalil wajibnya orang-orang salat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Dan di antara di antara bentuk-bentuk kalimat perintah dalam Al-Qur'an atau dalam hadis adalah dengan fi'il amr. Di sini aqimu, atu, irka'u. Ini adalah fi'il amr yang menunjukkan ya pada asalnya amr itu, perintah itu menunjukkan akan kewajiban dan harus segera dilakukan. Jadi amr itu maknanya dua, yaitu yadullu 'alal wujubi wa yadullu 'alal fawriyah atau 'alal mubadarah. Menunjukkan yang pertama, yang namanya perintah dalam Al-Qur'an dan hadis, yang pertama adalah menunjukkan kewajiban, harus dilakukan. Yang kedua, menunjukkan harus segera dilaksanakan, tidak ditunda-tunda. Begitu makna asal daripada perintah dalam syariat. Oke. Sebelumnya sudah kita bahas tentang menghadap kiblat ya, dan apa namanya? Berdiri dalam sholat ya. Sekarang kita akan membahas tentang niat. Bas. Ya, kita hanya membahas tentang niat, dan niat ini termasuk rukun sholat atau ada yang memasukkan dalam syarat sah sholat. Ala kulli hal, dua-duanya sama-sama wajib dilakukan. Ada yang memasukkan di syarat sah sholat karena memang di luar sholat, dilakukan di luar sholat. Ya, sebelum takbiratul ihram. Kemudian ada yang memasukkan dalam rukun sholat. Maksudnya ketika takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram, karena memang niatnya memang sebelumnya sudah niat. Gitu. Sebelumnya memang sudah niat. Ya. Ketika mau berangkat ya dari kantor BP ke masjid misalnya, memang sudah niatnya apa? Sholat asar, sholat apa maghrib, sholat isya, sudah niat. Ala kulli hal. Kita akan pelajari poin yang pertama, dalil niat, kemudian apa hukum melafadzkan niat, kapan niat dilakukan, terus kemudian mengubah niat dan perbedaan niat imam dan makmum. Ini 5, tapi pembahasan sangat lebar, luas sekali. Masya Allah, ini
Niat apa ini? Niatnya dalam hati. Oh, maksudnya niatnya dalam love. Oh, dalam hati. Ala kulli hal niat di dalam hati, Masya Allah. Ya bagus. Ini tafsir yang bagus, Mas. Saya setuju. Saya setuju. Dalil niat. Oke, siapa mau baca? Silakan. Mas Ahmad. Silakan. Tadi Mas Khair sudah. Ustaz, أعوذ من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة. الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيم. Artinya? Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memberikan ketaatannya kepadanya. Oke, jazakallah khair yang membacakan tadi. Semuanya semoga Allah memberikan keberkahan atas tilawah tadi yang sudah dibacakan, insyaallah. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali untuk apa? Liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niatnya, mukhlisin, mengikhlaskan niatnya. Untuk siapa? Lahu, untuk Allah, lillah. Ad-din, seluruh ketaatan lahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Hunafa yang ini adalah jalan yang lurus, kemudian yuqimus shalah, ya, melakukan apa namanya? Menegakkan salat, menunaikan zakat, lalu dzalika dinul qayyim, Allah mengatakan itulah agama yang kokoh, yang lurus. Oke, itu dalilnya dari Al-Qur'an tentang wajibnya niat harus dihadirkan. Ya, karena niat yang pertama niat niatul amal dan niatul ma'muli lahu. Niat amal itu sendiri dan niat untuk siapa amalan itu dikerjakan. Pertama niat amalnya, kemudian niat untuk siapa diamalkan. Yang harus dihadirkan itu. Kemudian dari hadis dari Umar an-Rasulullah sallam qol innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang antum semuanya hafal insyaallah, hadis yang keberapa dalam Arba'in Nawawi? Yang pertama. Dan ini juga dihadirkan dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab yang lain juga tentang pentingnya niat dalam setiap amal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu, setiap orang itu mendapatkan ya sesuai dengan niat, sesuai dengan yang dia niatkan. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam yang lain. Insyaallah ini adalah dalil tentang niat. Baik. Tadi saya sebutkan niat itu termasuk apa namanya rukun ya. Rukun, kalau kita bahas rukun sholat ya, kita sedang belajar tentang sholat ya. Rukun itu kalau ditinggalkan secara sengaja maka batal, harus diulang. Perkara rukun, niat dan yang lain-lainnya, berdiri juga. Tinggalkan secara sengaja, maka batal. Kemudian yang kedua, jika dia meninggalkannya karena kejahilan, bukan karena sengaja, atau karena lupa, ketika masih sholat, kemudian masih bisa diusahakan pada rakaat berikutnya. Jadi tadi lupa nih, membaca Al-Fatihah misalnya. Ini rukun, misalnya rukun ya, kita bicara rukun. Maka dia bisa ulangi di rakaat berikutnya. Mungkin dia sholatnya mungkin 5 rakaat misalnya. Karena memang satu rakaatnya tadi tidak ada Al-Fatihahnya, diulangi lagi rakaat yang berikutnya, kemudian terakhir di sujud sahwi. Setelah apa namanya? Setelah salam. Karena itu kelebihan. Baik.
Dalil tentang niat tadi sudah sebutkan Al-Bayyinah ayat 5, kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Loh, hilang lagi. Enggak. Oke, bagus. Baik, jadi ini niat ya, penting dalam setiap ibadah. Semua ibadah mesti dengan niat, bukan hanya sholat. Harus dengan niat, wajib niatkan. Karena itu niat adalah perkara yang sangat pokok, mendasar. Ya. Seberapapun baiknya, sikapnya, gerakannya, ucapannya, doanya sesuai dengan sunnah. Tetapi jika niat itu tidak dihadirkan karena Allah, ya, maka itu akan menjadi hilang atau batal amalan tersebut. Tanpa adanya nih, ya, jadi niat itu maka narillah, ya, niat wal khalisu maka narillah, kata Imam Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad mengatakan ya, amalan itu harus ikhlas dan benar. Jika amalan itu ikhlas, tidak benar, tidak diterima. Jika amalan itu benar, tidak ikhlas, maka tidak diterima. Sampai ikhlas dan benar. Wal khalisu makana lillah, waswabu makana ala sunnah. Ikhlas itu karena Allah dan benar itu karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini poin yang kedua, at-talaffudzu bin niyyati. Melafatkan niat. Melafatkan niat. Bagaimana pandangan ulama atau pandangan kita tentang melafatkan? Saya kasih apa nih? Warna merah ya. Tidak ada perbedaan di antara ulama, niat itu dilakukan dalam hati. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang tempat niat itu adalah di dalam hati. Jadi antum kalau niat dalam hati nggak sah tuh, ada. Semua ulama sepakat yang jelas kalau niat itu di dalam hati itu adalah perkara yang benar. Terlepas ada yang mengatakan harus dengan lisan. Ada di antara saudara kita yang melafadzkan niat, tetapi dia juga tidak menafikan atau tidak meniadakan tentang wajibnya niat itu dalam harus di dalam. Nah, maka apabila terjadi perbedaan antara niat hati dan niat ucapan, maka niat hati yang menjadi barometernya. Dia ucapin nih, sholat zuhur. Padahal niatnya sholat asar. Ini nanti sholat asar nih. Dalam hati sholatnya sholat asar. Dalam hati. Keceplosan. Biasanya begitu kan. Ngomongnya beda. Ya, sholat zuhur. Maka yang ditulis di sini ya adalah sholat A. Nah kalau kebalik misalnya sholat harusnya sholat asar. Nanti kita mau sholat asar. Niatnya dalam hati sholat zuhur. Dilafatkan dengan sholat dilafatkan dengan sholat asar, sholat zuhur. Apa? Salah. Sholat asar ya, sholat asar ya. Di dalam hatinya sholat zuhur, dilafatkan sholat asar. Maka yang ditulis di sini, yang tercatat adalah dalam hatinya. Sholat apa tadi itu? Mesti diulang. Dan tempat niat itu adalah apa? Hati. Keabsahan ibadah tergantung pada niat hatinya. Tidak cukup sekedar pelafatan dengan lisan, tapi tidak diniatkan dalam hatinya. Harus dengan hati. Ya, gitu. Baik. Bagaimana dengan lafal niat? Melafalkan niat merupakan perbuatan bid'ah. Bid'ah itu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, adalah sesuatu yang baru, ma'ahdatha bi amrina, ya, dalam hadis ya.
Ada hadis Mas. Coba sebutkan. Atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, perkara bid'ah adalah sesuatu yang dilakukan dalam perkara agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, saya bacakan tentang para ulama, penjelasan ulama ini banyak sebenarnya. Ya, kenapa melafatkan niat itu sesuatu yang bid'ah? Nah, bid'ah itu dalam masalah agama. Pertama, perkara yang baru. Kemudian dalam masalah agama. Ya, dan tidak ada contoh dari Nabi SAW. Jadi 3 itu. Pertama, yang baru. Kedua, dalam masalah agama. Yang ketiga, tidak ada contoh. Nah, ini hadisnya. Ini tahdid atau pengertian daripada bid'ah itu sendiri ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Jadi bid'ah itu dijelaskan oleh Nabi, man ahdatsa, perkara baru, muhdats. Fi amrina, dalam perkara agama. Ma laysa minhu, yang ketiga tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka fahuwa raddun, tertolak. Jadi 3 perkara baru dalam masalah agama, kemudian tidak ada dalil contohnya dari Nabi, maka ini adalah bid'ah secara syar'i. Kalau secara bahasa, perkara yang baru saja dalam masalah agama atau masalah dunia, tapi tidak cukup. Bid'ah itu adalah masalah agama. Ustaz pakai laptop, Ustaz pakai motor, Ustaz pakai handphone, berarti bid'ah. Nah, berarti kontradiksi dong Ustaz. Bukan itu maksudnya. Dan ini yang disebut yang disampaikan oleh Nabi SAW setiap kali khutbatul hajj. Ya, Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Ini bid'ah. Ini contoh, di antara contoh bid'ah adalah melafatkan niat. Bukan meniadakan niat. Bukan kita mengingkari niat. Bahkan kita sedang dudukkan masalah niat ini, bahwasanya niat tadi sudah ada dalilnya. Surat apa tadi niat tadi? Dalilnya surat Al-Bayyinah 5, kemudian dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, itu kita jadikan landasan dalil bahwasanya setiap ibadah itu harus didasari atas niat. Yang kita tolak di sini adalah perkara melafatkan niat dalam setiap ibadah. Tidak ada dalilnya. Untuk apa? Dilafatkan. Bukan tidak ada dalilnya niat. Niat harus. Wajib. Ya, harus. Ya. Karena tidak ada satupun ulama yang menganjurkannya, siapa yang mengklaim disyariatkannya hal itu seperti mewajibkan atau menjadikan rukun sholat, ya, melafatkan niat ya. Dia telah menyelisihi sunnah Nabi dan konsensus. Konsensus itu apa? Ijma ya, para imam al-arba'ah yang 4. Nah, begitu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan tidak dinukil seorang muslim pun, bahkan dari Nabi SAW, ya, bahkan salah satu sahabat pun tidak ada keterangan bahwasanya Nabi, para sahabat, satu pun dari mereka melafatkan niat sebelum takbir. Baik secara sir maupun secara jahar, dikeraskan. Ya, dan tidak ada perintah untuk melafatkan niat dalam sholat. Ya.
Wa minal ma'lum anal himam wad dawa'im mutawaffirah ala naqli dzalika law kana kadzalik. Kalaupun ada, pasti ada riwayatnya. Bagaimana bentuk melafadzkan niat dari Nabi, dari para sahabat. Maka tidak ada satupun dari mereka asar riwayat tentang pelafadzan niat tersebut. Ya, wa annahu yamtani ala asli tawatur adalah syar'an itman naqli dzalik. Ya demikian tidak ada keterangan hal itu. Fa idza lam yanqulhu ahad ulima qat'an anhu lam yakun. Tidak ada satupun keterangan hal itu, ya maka kalau tidak ada keterangan maka tidak bisa diamalkan. Fa ziyadu hadza wa amsaluhu fi sifati shalah bi mazad sayyid ziyadati al-muhdatsah fil ibadat. Kalau dalam suatu ada demikian pada ibadah-ibadah yang lainnya kaman zada fil idain dan adzan wal iqamah sebagaimana salat Idul Fitri, Idul Adha, maka tidak bisa ditambah-tambah dengan perkara yang lain. Seperti sholat Id, tidak bisa ditambah dengan azan dan qomat. Pernah dengar sholat Id itu azan dulu, kemudian qomat? Tidak ada. Ya. Padahal sholat Id itu lebih besar daripada sholat Jumat atau sholat wajib. Tapi tidak ditambah-tambah dalam hal tersebut. Wa man zada fi sa'i salat rak'atain alal marwa wa amsal dzalik. Demikian salat-salat yang lain atau ibadah-ibadah yang lain. Oke, ini tentang melafadzkan niat dalam salat, maka ini perkara yang tidak ada dan tidak ada keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana niat itu? Mudah saja. Tsumma anna niyyah aisar min an yatalaffadz biha faman qama liyatawadda tsumma kharaja ilal masjid aliman bi muradihi min dzalika faqad haqqaqa niyyah. Ya, maka niat itu lebih mudah dari sekedar melafadzkan. Makanya orang kalau mau niat sudah terpatri dalam pikirannya, dalam hatinya harus melafadzkan, itu sangat menyusahkan. Ustaz saya nggak bisa niatnya mau sholat jadi nggak bisa deh, apalagi rukun. Mendingan udah nggak sholat aja. Akhirnya karena gara-gara apa? Nggak bisa melafadzkan niat. Ya karena memang bahasa Arab kan. Iya, gimana Ustaz? Niatkan sholat apa? Antum mau sholat apa? Sholat zuhur, dalam hati sholat zuhur. Udah, ya. Bahkan orang yang sudah wudhu keluar untuk ke masjid. Sholat apa? Mau sholat apa? Sholat zuhur, sholat asar. Maka sudah haqqaqan niyah itu sudah niat, sudah mewujudkan niat, sudah menghadirkan niat. Walihada qala Syekhul Islam mengatakan an-niyatu tatba'ul ilm. Faman 'alima ma arad man arada fi'lahu faqad nawahu. Niat itu ya tatba'ul ilm, mengikuti ilmu. Niat itu mengikuti ilmu. Kalau dia sudah mengerti, ilmu itu mengetahui. Ya, niat itu mengikuti ilmunya atau apa yang dia ketahui, apa yang sudah diketahui dalam hatinya. Faman 'alima ma'arad, barang siapa yang sudah tahu apa yang diinginkan, kata Syekhul Islam, barang siapa yang tahu apa yang diinginkan, apa yang akan dilakukan, maka sejatinya faqad nawahu, dia itu sudah niat. Kan mudah. Ini beliau katakan dalam kitab yang lain, Al-Ikhtiyarat. Idz la yumkin amal bila niyah. Karena tidak ada satupun amal yang dikerjakan tanpa ada niat. Ya. Jadi kejahatan bukan karena ada bukan karena tidak ada niat, tapi karena tidak ada kesempatan. Waspada. Masya Allah. Ya. Jadi nggak perlu nawaitu an asriqo, saya berniat untuk mencuri, gitu kan? Nggak perlu niat, ya kan? Nggak melafadzkan niat, tapi hatinya itu ya, otomatis. Itu. Ala kulli hal. Ya. Ini juga kelas lah. Pokoknya kita nggak bahas itu ya. Kemudian ada beberapa kondisi dimulainya niat. Kapan niat itu dilakukan? Oke. Kapan niat itu dilakukan? Apa ini? Mau diunninya. Baik.
Yang pertama, niat sebelum takbiratul ihram. Ini sholat ya. Atau saat takbiratul ihram. Apabila dilakukan setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram, takbir yang pertama dalam sholat. Dia lupa. Belum menghadirkan niat. Maka ketika dia menghadirkan niat setelah takbiratul ihram, karena lupa ya menghadirkan niat. Lupa dia. Maka tidak sah. Harus diulang lagi. Ulang lagi dalam hati. Hadirkan niat sholat zuhur. Allah. Selesai. Ya. Sholat asar. Ya. Oke. Apabila sudah niat sholat. Niat sholat nih. Memang sudah wudhu nih dari sini. Dari kantor. Kemudian disibukkan dengan sesuatu. Kemudian sholatnya dinyatakan sah. Ya. Walaupun tidak dihadirkan saat takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Maka sholatnya dinyatakan sah selama tidak ada keinginan atau niat untuk membatalkannya. Ini pendapat yang paling kuat di antara pendapat yang lain. Saya kasih warna ya. Semoga antum bisa. Ini maudhi'u an-niyah. Kalau ditanya kapan kita niat saat? Iya di hati, di dalam hati. Kapan? Maka jawabannya ya sebelum takbiratul ihram. Atau saat takbiratul Allahu Akbar. Ya, hadirkan niat. Ya. Kan dalam hati itu Allah. Apa? Baik, itu insya Allah sah niat. Kemudian, nah ini poin yang agak panjang ini. Kalau tadi pendek-pendek ya, ini agak panjang. Mengubah niat, taghyirun niat. Atau qalbun niyati wa taghyiruha atna as-shalah. Mengubah niat ketika sudah sholat. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Yang diperbolehkan, contohnya ada beberapa kondisi. Contohnya, ini yang diperbolehkan. Dari niat sholat sunnah tertentu, kan sholat sunnah ada dua. Sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang tidak mutlak. Muqayyad. Muqayyad. Ya. Yang mutlak yang tidak ditentukan. Sholat mutlak. Mau sholat mutlak ya. Sholat sunnah 2. Boleh. Ya, kapan aja silahkan. Selamat bukan pada waktu-waktu yang terlarang. Seperti ya setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Atau ketika terbit matahari atau saat tenggelam matahari. Oke. Ini boleh. Contoh, niat sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Dilakukan 4 rakaat. Sekaligus. Satu salam. Berarti nggak ada tahiyat awal. Ya. Sekaligus. Ya. Kemudian qomat. Padahal niatnya udah mau 4 rakaat. Qomat untuk sholat jemaah. Maka dia rubah niatnya tadi menjadi sholat sunnah 2 rakaat mutlak. Karena pada rakaat kedua iqamah dikumandangkan untuk sholat berjamaah. Ya sudah sholat mutlak aja deh. Nggak jadi sholat qobliyah zuhur 4. Jadi sholat sunnah mutlak aja deh 2 rakaat ya. Maka ini diperbolehkan. Boleh. Dari niat qobliyah tadi rawatib menjadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Kemudian dari niat makmum ke niat menjadi imam. Tadinya makmum. Terus jadi imam. Gimana nih kondisinya? Contohnya si A masbuk. Nah, masbuk. Apakah mungkin masbuk jadi imam? Ternyata mungkin ini. Kan masbuk kan makmum jadinya kan. Orang masbuk kok ketinggalan dapat 2 rakaat misalnya ya. Sholat zuhur atau sholat asar, dia masbuk. Dia dapat sholat bersama imam 2 rakaat. Kemudian imam salam dia harus menyempurnakan 2 selanjutnya. Datang orang yang B, ya berniat makmum kepada yang masbuk tadi. Ya, walaupun tanpa harus
dipukul, jangan dipukul, kasihan. Langsung kita ada di mana? Di sebelah kanannya, sudah antum nempel di situ, nanti nggak usah dicolek-colek, udah tahu paham. Udah. Maka si A merubah niatnya menjadi makmum, boleh. Ya, ada dalilnya? Ada nih dalilnya. Rasulullah SAW masuk masjid. Abu Bakar mendengar langkah Nabi Muhammad. Abu Bakar pun mulai mundur. Jadi Abu Bakar ini posisinya jadi imam untuk para sahabat. Ya, karena Rasulullah itu sakit digantikan Abu Bakar. Tapi Nabi tetap datang. Ya, Abu Bakar mau mundur, dicegah sama Nabi. Tetap di situ. Rasulullah SAW memberikan isyarat kepadanya tetap di tempatmu, di tempat dia menjadi imam sebelumnya Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW duduk di samping kiri Abu Bakar, duduk karena sakit. Ya, jadi imam, jadi imam. Aisyah berkata Rasulullah SAW sholat mengimami manusia sambil duduk. Tapi Abu Bakar berdiri tetap sebagai makmum. Tadinya Abu Bakar imam, berarti merubah niatnya menjadi makmum. Berdiri. Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi, sedangkan makmum mengikuti sholatnya Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim. Dan ini juga menjadi dalil bolehnya makmum berdiri walaupun imam duduk. Sebelumnya saya bilang harus duduk ya, tapi enggak. Ya, justru harus berdiri. Imam walaupun duduk mungkin sakit, ya, rawatibnya nggak usah diganti, tetap nggak masalah. Ya, dan nggak mengurangi pahala daripada makmum. Insya Allah pahalanya tetap sempurna karena dia berdiri. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu dalilnya. Kemudian boleh ya dari niat bermakmum kepada Imam A menjadi niat bermakmum kepada Imam B. Ya seperti tadi. Ya. Imamnya ganti. Tadinya Abu Bakar diganti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada jadi masalah. Ya, enggak ada masalah. Kemudian barangkali ada Imam A-nya uzur. Imam A-nya uzur. Kenapa? Berhadas. Dia batal. Kemudian imam itu mundur digantikan dengan imam yang B. Ya kondisi-kondisi seperti enggak jadi masalah. Ya sah. Gitu. Kemudian boleh dari niat menjadi makmum kemudian berubah menjadi imam. Ya. Tadinya makmum jadi imam. Berarti tadi seperti kasus tadi ya. Masbuk tadi makmum jadi imam. Boleh ini hadisnya di sini juga ada. Ketika Umar jadi imam kaum muslimin lalu ditikam ya. Si siapa? Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian Umar menarik Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam diganti. Kemudian Abdurrahman pun mengimami mereka dan menyempurnakan rakaatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Niat menjadi makmum, jadinya makmum jadi imam. Berarti Umar berubah dari imam jadi makmum. Abdurrahman bin Auf niatnya tadinya makmum jadi imam. Berarti sebaliknya boleh. Apa? Ada contoh. Hah? Ini batuk-batuk benar. Antum dengar nggak di? Enggak, Ustaz. Nggak dengar ya? Contohnya gimana? Enggak, Ustaz, enggak dengar. Udah saya. Klik ke atas, yang tadi. Di gambar ini aja nggak apa-apa. Yang ini. Gambarnya dalam situ tetap. Ini. Nah, itu ke atas. Kursornya ke atasin aja. Nanti muncul. Oh iya, Nah, ini. Ini kan. Yep. Biasa. Kita lihat nih. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا Nanti diganti. الضالين. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون Tuh mundur. Maju. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما Gini sudah ditunjuk biasanya. Dan memang itu ada SK-nya kan. Jadi imam-imam itu ada SK-nya. SK jadi imam, kemudian SK jadi badal imam. Nah, biasanya teman-teman saya ada kemarin cari badal imam yang dari Qatar itu. Syaratnya 30 juz. Itu badalnya imam. Badalnya 30 juz. Gajinya juga gede. Itu nyanyi seperti ini. Makanya Nabi mengatakan liya nih ulul ahlam minkum. Yang ada di belakang saya itu adalah orang-orang yang ulul ahlam, yang banyak Qur'annya, yang pinter, yang paham gitu, yang bisa menggantikan suatu. Ini seperti ini. Jadi yang anak-anak mungkin semangat ya, tapi nggak boleh yang di belakang. Imam harus yang paham tentang sholat dan paham tentang nanti seperti ini masalah-masalah dan bisa mengingatkan kalau ada kesalahan dari imam. Ya, paham tentang sholat. Nah ini pentingnya kita belajar sholat. Baik. Tuh contohnya Masya Allah. Saya nggak tahu kalau ada ini. Kemudian yang boleh merubah niat munfarid. Munfarid itu apa sih? Sendiri. Menjadi makmum. Contohnya Abdullah bin Abbas ini ya. Yaitu Abbas ayahku menyuruhku menemui Nabi SAW yang tengah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Aku pun bermalam bersama beliau, bersama Nabi di malam itu. Kemudian beliau bangun, sholat malam. Aku pun berdiri sebelah kiri, sholat sendiri. Beliau menggeserku ya menjadi makmum beliau di sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari Imam Muslim. Tadinya Abdullah bin Abbas sholat sendiri, kemudian digeser ke sebelah kanannya Nabi SAW untuk diajak sholat berjamaah sholat malam. Ini boleh ke hadisnya. Kemudian yang diperbolehkan adalah dari niat menjadi imam, kemudian niat menjadi munfarid sendiri. Ya mungkin ada alasan. Kenapa? Karena batal. Nah imamnya tadi bukan batal ya. Ke belakang bukan batal karena suaranya nggak bisa dan ada. Tapi nggak batal. Nah, bagi yang batal tentunya dia harus mengambil wudhu. Kalau tidak sempat untuk berjamaah, berarti dia sholat sendiri, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang ketujuh, dari niat bermakmum berubah, kemudian menjadi munfarid. Apa sih? Tadi imam ya. Kalau imam jadi munfarid. Sekarang makmum menjadi munfarid. Misalnya waduh, panjangan ini. Panjangnya mungkin panjang banget ya. Ada memang, ya, ada kejadian itu. Ya, ketika Mu'adz bin Jabal jadi panjang sekali, di sahabat itu tidak kuat, ya, kemudian membatalkan diri sholat sendiri. Disampaikan kepada Nabi SAW, dilaporkan, afatan anta ya Mu'adz, apakah anda mau apa namanya? Nabi menegur Mu'adz yang waktu itu jadi imam.
Baik, dilarang. Nah, merubah niat yang tidak boleh. Kondisinya dari niat fardu ke niat sunnah mutlak. Ini sunnah ya, sholat sunnah mutlak. Nggak bisa. Fardu itu kan tinggi kan? Saat subuh misalnya, oh saat sunnah aja deh misalnya. Nggak bisa. Kemudian dari niat sholat fardu ke niat fardu yang lainnya nggak boleh juga. Ya, dari sholat duhur ke sholat asar misalnya. Atau asar ke duhur. Atau ya sholat fardu yang lainnya. Kemudian dari niat sunnah ke niat fardu. Ya, sholat sunnah qobliyah. Ah, sekalian aja deh. Sholat subuh aja deh. Ya. Itu sudah sholat? Nggak bisa. Kemudian dari niat sholat sunnah tertentu ke sholat sunnah tertentu lainnya. Ya, yang bukan sholat mutlak ya. Yaitu contohnya tahiyatul masjid, kemudian dia merubah sholat niatnya menjadi qobliyah fajar misalnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tahiyatul masjid ke qobliyah fajar. Padahal kalau qobliyah fajar itu sudah merangkap tahiyatul masjid sebenarnya. Ketika dia sholat tahiyat qobliyah fajar sudah termasuk tahiyatul masjid sudah. Makanya diniatkan apa? Qobliyah fajar aja. Karena tahiyatul masjid itu sendiri hadisnya itu umum. Idza dakhaltumul masjidah farka'u raka'atain. Nabi mengatakan kalau kalian masuk masjid sholatlah 2 rakaat. 2 rakaat ini umum. Apa aja. Yang penting jangan langsung duduk. Pokoknya sholat dulu. Mau sholat sunnah atau sholat wajib itu sudah termasuk sholat ya sholat masuk masjid gitu aja. Karena disebabkan masuk. Baik. Dari niat sunnah ini yang nggak boleh ya. Sholat sunnah mutlak ke niat sholat tertentu. Sholat mutlak ke niat sholat tertentu. Ini alasannya ya, karena dia memutus niat sunnah mutlak. Dan karena dia juga belum ada niat untuk sholat sunnah yang tertentu tadi. Ya contohnya sholat sunnah mutlak ya. Kemudian dirubah niatnya qobliyah misalnya. Qobliyah subuh misalnya. Tadinya sholat sunnah mutlak dulu deh. Terus dirubah. Ya. Ini nggak bisa, nggak boleh. Baik, ini qalbun niyah. Perubahan niat. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tadi sudah sampaikan beberapa kondisi dan kasusnya ya. Sekarang yang terakhir apa belum terakhir ya? Nggak tahu deh, lupa. Kayaknya terakhir deh ini. Perbedaan niat imam dan makmum. Boleh nggak niat imam sama makmum itu berbeda? Baik, kita bahas. Poin pertama, tidak ada perbedaan pendapat tentang disyariatkannya keselarasan niat imam dan makmum. Artinya semuanya sepakat boleh. Kalau imam dan makmum niatnya sama. Berarti nggak ada perbedaan pendapat. Semuanya membolehkan. Ya. Imam sholat zuhur, niatnya sholat zuhur. Makmum sholat zuhur, makmumnya niatnya sholat zuhur. Ya udah, sah. Nah, kalau beda niat bagaimana? Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan sholat jamaah jika imam dan makmum nggak sesuai, nggak sama niatnya. Maka yang sahih, yang rajih, bahwasanya pendapat ya yang benar, yang rajih, yang kuat adalah tidak mengapa sholat imam dan makmum itu tidak sama niatnya. Sebagaimana madhab Imam Syafi'i, kemudian Imam Zahiri, madhab Zahiri, di antaranya Imam Ibnu Hazm, ya, madhab Zahiri menyatakan tidak disyaratkan harus sama niat imam dan makmum. Sebagaimana dalam hadis dari Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya amal itu tergantung niatnya dan seorang hanya mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim dan imam yang lainnya. Ini adalah hadisnya secara umum ya.
Pokoknya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Walikulli mri'im ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Baik. Nah, ini madhab zahiri oleh Imam Ibnu Hazm. Dia mengatakan, Nabi SAW menegaskan bahwasanya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Walikulli mri'im ma nawa. Sehingga bisa dipastikan bahwa imam akan mendapatkan yang diniatkan, makmum juga akan mendapatkan apa yang diniatkan. Tidak ada kaitan antara imam dan makmum sama sekali, harus sama. Begitu. Adapun hadis sesungguhnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya, janganlah kalian menyelisihinya. Maka ya, kesesuaian imam itu yang harus diikuti oleh makmum itu dalam hal apa? Perkara-perkara yang bisa dilihat amalan-amalan zahirnya. Adapun niat adalah amalan batiniyah. Makanya nggak perlu dizahirkan niat itu. Yang penting di dalam hati. Nah, begitu. Hal ini dikuatkan dari konteks hadis, ya. Dari konteks hadis setelah hadis tadi innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala tahtalifu alaihi. Setelah itu apa yang dikatakan? Apabila imam itu ruku, fa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku harus ikuti. Ini amalan apa? Ruku itu. Zahir atau batin? Zahir kelihatan, rukuklah. Apabila imam bangkit, berdiri, wa idza rafa'a i'tidal, dari ruku bangkit, farfa'u, maka bangkitlah, yaitu i'tidallah. Kan kelihatan. Wa idza sajada fasjadu, kalau sujud imam itu sujud ikut sujud. Fa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Kalau imam itu duduk, maka ikut duduk semuanya. Nah, ini secara zahir. Adapun secara batin enggak apa-apa. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Hazm. Juga kesepakatan ulama bahwasanya sholat jamaah antara makmum yang berniat sunnah dengan imam yang berniat wajib dan sebaliknya, maka ini sah hukumnya. Niat dapatnya antara makmum yang niatnya sunnah dan imam yang niatnya wajib, maka tidak mengapa. Sah. Baik, dalilnya apa? Oke, kita lihat. Satu, imam sholat fardu, makmum sholat sunnah. Ya, contohnya di sini diriwayatkan dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadanya, kepada siapa? Abu Dzar. Apa pendapatmu jika kamu dipimpin para pemimpin yang menunda-nunda atau mengakhirkan sholat? Ya, maka dia balik bertanya, apa yang akan Anda perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, Nabi bersabda, kerjakan sholat tepat pada waktunya. Sholat duluan. Ya. Jika kalian dapati sholat bersama mereka, kalau pemimpin mereka itu baru sholat, kita udah sholat nih, maka sholatlah bersama mereka. Sholat lagi, sholatlah. Itu adalah sunnah bagi kalian. Hukumnya sunnah untuk kalian. Gitu. Ya, ini hadisnya dari Abu Dzar ya, dari Abu Dzar. Demikian juga ketika antum sholat di sini, sudah sholat di Al-Furqan misalnya, kemudian main ke tempat teman misalnya, ke tempat anak ke pondok, ini sudah sholat kan, sholatnya cepat di sini. Nah, main ke tempat sholat deh, pondok situ, di pondok agak lama. Ya. Sampai sana baru qomat lagi. Antum mau nggak mau ada duduk di masjid situ. Sholat lagi. Antum harus sholat. Nggak boleh nggak harus sholat lagi. Walaupun sudah sholat, misalnya sholat apa ya? Sholat zuhur misalnya. Anda mau main deh habis sholat zuhur di Al-Furqan, saya mau main ke tempat sholat di sana pondoknya. Dekat kan 15 menit situ. Di sana kan biasanya agak lama. Sholat azan, kemudian lama nggak? Biasa pondok itu. Adzan dulu sesuai dengan waktunya. Nah,
Kemudian sholat, nah, kan udah sholat duhur Ustaz. Antum sholat lagi, nggak boleh nggak? Harus sholat. Walaupun niatnya sholat sunnah. Niatkan sholat sunnah. Ini ada kejadian di apa namanya hadis, ya hadis dari hadis Yazid bin Al-Aswad, ya. Dia mengatakan, saya pernah sholat syahid ma'an Nabi SAW hajjatahu fasolaitu ma'ahu sholat as-subuh fi masjidil khaif. Qal falamma qada sholata wan harafa idza huwa bi rajulaini fi ukhral qaum wa lam yusalliya ma'ahu. Pernah sama-sama sahabat ini menyaksikan kita sholat bersama Nabi SAW. Selesai sholat, ternyata ada 2 orang. Dilihat oleh Nabi SAW, kok kamu nggak ikut sholat berjamaah bareng kita? Faqala faqala alayya bihima. Nabi negur, kalian mesti ikut sholat, harusnya sholat bareng kami tadi. Kenapa nggak sholat? Faji'a bihima taqudu faro'isuhuma rihalan. Faqala fala taf'alu idza shallaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjid jamaah fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Ya. Nabi mengatakan ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Kenapa kamu enggak sholat bersama? Apa yang menghalangimu? Ya Rasulullah, inna kunna qad shalaina fi rihalina. Wahai Rasulullah, kami sudah sholat Nabi. Di tempat kami sudah sholat jamaah tadi. Terus kami datang ke sini, antum sedang jamaah. Maka kita tunggu aja. Enggak sholat. Maka ditegur sama Nabi SAW. Sholat, jangan kayak gitu lagi ya. Idza shalaituma fi rihalikuma, kalau kamu sudah sholat di tempatmu, selesai, itu masjid jamaah, kamu datang ke masjid jamaah yang lain, masih ada sholat jamaah, fasalli ma'ahum, sholat bersama mereka. Fa innaha lakum nafilah, insyaallah itu akan bernilai sunnah untukmu. Ya. Berarti boleh. Imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Beda nggak niatnya? Beda. Ini hadisnya. Boleh. Kemudian dalil perbedaan niat imamnya sholat sunnah. Kemudian makmumnya sholat fardu. Makmumnya sholat fardu, imamnya sholat sunnah. Nah ini balik nih. Dibalik nih ya. Kalau tadi imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Nah sekarang dibalik. Ini ada dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya Mu'ad bin Jabal mengerjakan sholat bersama Rasulullah SAW, sholat Isya di akhir waktu. Ya, kemudian dia kembali ke kaumnya dan mengimami mereka sholat Isya. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti Mu'ad bin Jabal sholat Isya 2 kali. Pertama itu sholat fardu, dihukumi sholat fardu sebagai makmum kan, sebagai makmum bersama Nabi. Kemudian balik ke perumahannya, ke kampungnya, dia jadi imam lagi. Nggak mungkin sholat fardu, tapi sholat sunnah. Nah, makmumnya sholat fardu. Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini berarti tidak mengapa antara imam dan makmum tidak sama niatnya. Nah, ini apa hukum menepuk pundak makmum agar menjadi imam di pertengahan sholat? Ya, menepuk pundak makmum agar menjadi imam tidak perlu sebenarnya. Apabila makmum itu langsung bergabung di sebelah kanan imam. Jika itu memang sendiri. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas tadi. Yang mana Abdullah bin Abbas bermalam di rumahnya bibinya, yaitu Maimunah. Saat itu tadi sudah dibacakan ya hadisnya. Nabi SAW bangun wudhu ya dari air yang terdapat dalam bejana yang bergantung, lalu beliau sholat. Sholat malam, aku pun berwudhu, Abdullah bin Abbas ikut wudhu, langsung menuju beliau, aku berdiri sholat sendiri di sebelah kiri beliau, lalu Nabi memindahkan beliau, yaitu Abdullah bin Abbas, ke sebelah kanan, dijadikan sebagai makmum. Tidak ada tepukan. Tidak perlu ditepuk. Sedangkan menepuk pundak makmum agar menjadi imam, jika dibutuhkan, tatkala ada yang berdiri di sebelah kanan imam dan sedikit mundur, yaitu tidak sejajar dengan posisi imam. Dalam posisi seperti ini, makmum belum bisa memastikan apakah orang tersebut ingin berjamaah
dengannya atau sholat sendirian sehingga menepuk pundak makmum jadi isyarat agar makmum tersebut menjadi imamnya. Ya, kalau dia tidak sejajar, apakah dia sholat sendiri atau sholat sebagai makmum? Jika dibutuhkan silahkan. Intinya seperti itu aja. Kalau sudah tahu nggak perlu tepuk dia sebelah kanan. Tapi kalau dia nggak mungkin dia misalnya apa ya? Mungkin di sebelah kanannya imam itu ada bangunan yang agak menjorok gini, yang nggak mungkin disejajar, mungkin dia agak ke belakang. Jadi berikan isyarat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kalau dibutuhkan silakan, kalau enggak perlu. Langsung berdiri di sebelah kanannya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Ya. Kalau tidak salah. Kalau salah berarti masih ada nih. Masih ada. Ada keadaan sholat fardu imam dan sholat fardu makmum. Ada beberapa kondisi. Sholat fardu imam dan sholat fardu makmum. Ya, ada beberapa kondisi. Misalnya imam, jumlah rakaat antara sholat imam dan makmum itu sama, maka sholat jamaahnya sah. Imamnya sholatnya 4 rakaat, makmumnya sholatnya 4 rakaat. Pas. Maka ini sah. Centang. Jumlah rakaat makmum lebih banyak daripada jumlah rakaatnya imam. Maka sholat jamaahnya juga sah. Imamnya misalnya apa ya? 2 rakaat karena dia musafir. Ya kan? Kemudian makmumnya nggak boleh dia, nggak bisa qashar, harus 4 rakaat. Ya kan? Imamnya musafir. Ya musafir sholatnya qashar 2 rakaat. Kemudian makmumnya nggak boleh qashar. Maka dia harus melanjutkan. Berarti jumlah rakaat makmum lebih banyak. Ini 4, makmumnya 4 rakaat. Imamnya berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Maka sah enggak? Sah, centang. Ya. Kemudian jika jumlah rakaat makmumnya lebih sedikit daripada jumlah rakaat imamnya, maka sholat jamaahnya tidak sah. Ya, ini dibalik aja ini. Dibalik. Misalnya makmumnya musafir. Benar ya? Enggak. Ya benar ya? Ya. Makmumnya musafir. Dia mau qashar. Sedangkan imamnya itu mukim. Sholat apa? Zuhur misalnya. Wah, saya kan musafir. Gitu kan? Nah, imamnya 2 rakaat. Saya mah imamnya 4 rakaat. Saya makmum kan musafir. 2 rakaat. Yo gak sah. Ngawur baik. Nanti ada hadisnya ya, ada hadisnya. Nah, kalau makmumnya musafir berimam dengan imam yang mukim, harus ikut mukim 4 gitu. 4. Kalau dia ya jadi imam lah boleh, atau dia bersama dengan teman-temannya yang musafir dalam perjalanan. Udah 2 rakaat. Berarti tidak sah untuk kondisi yang keberapa nih? Yang ketiga, kalau makmumnya pengen enak dewe. 2 rakaat, imamnya lebih banyak, sholatnya tidak sah karena dalam prakteknya ada hal yang menyelisih imam. Baik. Ini tidak sah. Makmumnya berapa tadi? 2, imamnya tidak sah. Oke. Bagaimana jika imam seorang musafir dan makmumnya mukim? Nah, sudah tadi ya dijelaskan, ini hadisnya ya. Diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwasanya dia berkata, aku berperang bersama Rasulullah. Bersama beliau aku menyaksikan peristiwa Fathu Mekah. Siapa ini? Imran bin Husain ya. Cerita. Beliau tinggal di Mekah selama 18 hari. Berarti musafir Nabi ya. Beliau mengerjakan sholat qashar. Nabi qashar. Ya, Nabi qashar. Misalnya Nabi sholat zuhur 2 rakaat jadi imam. Maka Nabi mengatakan penduduk Mekah kerjakan sholat 4 rakaat. Kalian mukim. Sebab kami musafir.
musafir. Nabi imamnya 2 rakaat sholat zuhur, maka makmumnya bagi sahabat yang tinggal di mana? Kota Mekah tetap 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dibalik sekarang, imamnya mukim. Tadi imamnya musafir toh? Sekarang imamnya mukim, makmumnya musafir. Nih ada diriwayatkan dari Musa bin Salamah. Musa bin Salamah bercerita, kami pernah bersama Ibnu Abbas di Mekah. Aku berkata, nah berarti dia musafir, Musa bin Salamah ya, di Mekah musafir. Sesungguhnya saat kami bersama kalian, kami mengerjakan sholat 4 rakaat. Nah, karena Musa bin Salamah makmum kepada yang mukim kan. Nah, akan tetapi jika kami kembali dalam perjalanan, masih safar nih, kembali kemana? Ke Madinah, ke rumah kami mengerjakan sholat 2 rakaat. Artinya di sini, kalau ya seorang musafir makmum kepada mukim harus disempurnakan mengikuti imam. Hadis ya Ibnu Abbas berkata, itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam. Ya, mafhum? Semoga dipahami. Oke, materi tambahan sudah tadi ya. Doa-doanya tadi sudah disampaikan. Apa tadi? Rabbana amanna faktubna ma'ash syahidin. Kemudian ini bahasa Arabnya sudah. Baik, semoga bermanfaat untuk antum semuanya. Ini singkat-singkat saja. Kalaupun harus detail, mudah-mudahan antum bisa lebih banyak membaca lagi tentang ini baru kita bahas tentang apa? Niat. Tentang niat ini satu KIP. Satu pertemuan kajian. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, sambil menjawab pertanyaan silahkan. Falyatafaddal masykuran wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dimudahkan dalam menjawab pertanyaan. Katanya Silahkan. Yang pertama Silahkan. terkait dengan fikih yang tadi case-nya